Halo sob, ini dia update warna terbaru dari Specs Alphafoam Elite. Mau tau reviewnya? Let's go! Oke, jadi Alphafoam Elite ini sebelumnya udah ngeluarin 4 warna. Dimulai dari warna Pure City, kemudian ada warna Wine, ada juga warna Silver Safety Yellow, terus ada juga warna Vanilla Ice. Dan yang sekarang yang akan kita review adalah warna Green Bug-nya. Jadi ini adalah warna kelima. Dan menurut gue ini adalah warna yang memang lebih fresh dan lebih menyala ya untuk tahun 2025. So kita langsung aja bahas mulai dari desainnya dulu. Sebenarnya gue udah pernah bahas sepatu ini ya, kalau nggak salah yang warna Pure City. Tapi memang di bagian uppernya ini dia mengkombinasikan antara warna hijau dengan warna orange yang menurut gue tampilannya jadi lebih kece. Di bagian sisi luar ada bordiran logo Specs, kemudian di bagian tangnya juga ada tapi lebih kecil. Terus area bagian dalam tertulis teknologi yang tersemat di sepatu ini, mulai dari speed membran dan juga ultra grip. Nanti bakal kita bahas. Di area bagian dalam belakang ada tulisan Alphafoam yang merupakan serinya, dan area heelnya ada tulisan ACC atau akselerator yang merupakan silo ataupun keluarga dari Alphafoam ini. Punya tajuk The Future of Alphafoam memang diperuntukkan buat kalian yang doyan ngebut di atas lapangan. Dan mulai dari bagian uppernya sampai ke bagian outsole-nya rasanya memang mendukung. Apalagi kalau misal lu adalah tipikal pemain yang kayak Witan. Karena kalau misal kita lihat sepatu ini memang udah melekat dengan Witan Sulaiman ya. Pertama kali sepatu ini dicari itu adalah pada saat penampilan apiknya Witan di AFC U23 yang menggunakan warna sepatu wine atau warna merah. Dan dari situlah akhirnya banyak para pecinta Specs yang nyariin sepatu apa ya. Akhirnya Specs merilis beberapa bulan kemudian yang merupakan sepatu Specs Alphafoam ini. Dan sepatu ini juga hadir dalam 3 varian ya, mulai dari yang grade Elite yang merupakan tier tertingginya, ada juga grade Pro yang memang dia lebih middle, dan yang paling basic itu adalah grade Core. Nanti bisa lo sesuaikan dengan batas kemampuan dan juga keinginan masing-masing aja. Karena kalau yang di grade Core itu harganya masih di 300 ribuan, kemudian kalau yang Pro itu di 500 ribuan, sedangkan yang Elite ini di 700 ribuan. So tinggal dipilih aja. Sekarang kita coba ngomongin soal materialnya, dimana Alphafoam Elite ini dia punya material full knitting ya. Jadi memang berbeda dengan grade Pro-nya yang cuma pakai sintetis. Walaupun sintetis yang dipakai itu ada semacam tekstur timbulnya yang merupakan bagian upper ataupun teknologi di sepatu ini. Dan di Elite-nya juga dia ada ultra grip namanya. Nah, dia itu seakan-akan menyatu dengan si uppernya, jadi nggak begitu kelihatan timbul. Walaupun ketika kita pegang itu bakal lebih terasa, apalagi kalau kena bola itu lebih lengket lah. Nah, untuk bagian lainnya yang merupakan teknologi dari sepatu ini adalah membran. Speed membran itu adalah lapisan TPU tipis yang melindungi bagian uppernya dari segala macam gesekan, entah itu dengan bola, entah itu dengan pemain lawan, atau dengan tanah sekalipun. Jadi bikin uppernya itu lebih durable ataupun lebih awet. Materialnya sendiri full knittingnya itu juga tersemat di bagian atas, jadi dia pakai knit tang yang mana bagian ini sebenarnya punya daya cengkram yang cukup baik di bagian atasnya. Sayangnya tidak ke bagian samping ataupun belakangnya, karena ketika gue coba pakai sepatu ini masalahnya masih sama dengan yang warna sebelumnya, yaitu bagian atasnya itu serasa lockdownnya itu agak kurang dari material knittingnya ini, karena memang ada semacam rongga di bagian sampingnya, entah karena memang bentukan dari si knittingnya ini ya. Jadi memang bagian yang melockdown kaki kita itu bukan knittingnya, tapi justru malah paddingnya, padding yang ada di bagian heelnya ini. Dan ini cukup lumayan tebel, dan kalau misal kita perhatikan bagian heelnya ini juga dia punya konstruksi yang keras, yang jadi lu mesti hati-hati di bagian sini karena resiko blister itu pasti ada di setiap sepatu, termasuk si Alphafoam Elite ini. Nah, ketika gue coba sepatu ini, bagian tengah kemudian bagian depannya itu
itu masih leluasa, masih lega banget. Kalau kita lihat di ujungnya, dia memang cembung ya. Jadi kalau misal shape-nya sendiri ini masih ramah buat kaki lebar. Cuma memang di bagian belakangnya aja yang perlu hati-hati. Dan di bagian insole-nya dia pakai insole yang standar. Kalau misal di grade elite pasti bisa dilepas, removable dan tipis saja. Nggak terlalu neko-neko soal insole, dan kayaknya ini juga insole favoritnya para specsman lah ya. Dari dulu sampai sekarang masih awet aja pakai insole yang ini. Terus nanti di bagian atasnya dia juga semacam ada tambahan yang lebih tinggi untuk knitnya ini, sehingga akan memberikan fleksibilitas ketika kaki kita itu masuk ya, semacam heel tab-nya gitulah di bagian belakang. Terus nanti di bagian dalamnya sendiri, terutama di area tengahnya, itu dia punya material yang transparan ya, dari bagian sisi dalamnya maupun bagian sisi luarnya, sehingga membuat sepatu ini itu jauh lebih ringan. Material knittingnya memang terasa agak kaku di awal penggunaan, tapi ketika lu pakai beberapa kali main itu bakal lebih nyaman kok, dan itu udah terbukti sih. Terus nanti bagian talinya juga dia pakai tali yang tipis ya, jadi saran gue sih pakai nalinya itu harus benar-benar yang sesuai, yang pas. Jadi jangan asal nali, karena dia tipis. Memang tali yang tipis itu dia punya daya cengkram yang baik, tapi karena ini halus jadi memang dia mudah lepas juga. So lu mesti pakai beberapa trik soal tali ini. Dan untuk bagian atasnya gue nggak ada masalah sama sekali. Dan nanti di bagian dalemannya dia untuk area paddingnya itu karena pakai sintetis jadi agak sedikit licin ya. Dan itu aja sih bagian heel yang mungkin perlu diwaspadai dari sepatu Alphafoam Elite ini. Kalau lainnya menurut gue udah cukup oke. Next kita bahas soal sole plate-nya, dimana Alphafoam Elite ini menggunakan teknologi Vertex 4.0 yang punya daya proteksi dan juga kestabilan cukup baik. Dan Vertex 4.0 juga digunakan di seri Ateria 2 ya. Memang seri-seri specs belum banyak yang menggunakan Vertex 4.0. Bahkan di seri-seri baru mereka justru menggunakan sole plate yang lebih anyar, Vertex 5.0. Macam di Reacto Defiant Pro, terus juga ada di Carnage dan beberapa seri lain. Gue gak tahu persis kenapa alasan specs nggak menggunakan Vertex 4.0 atau setidaknya memaksimalkan Vertex 4.0, karena sayang banget sih sebenarnya kalau cuma digunakan di beberapa sepatu aja. Walaupun nanti di bulan April bakal keluar seri baru ya, yaitu Illusion 4 yang secara shape itu juga mirip dengan Alphafoam sih, cuma di bagian atasnya itu dia lebih lentur aja, tapi bagian outsole-nya dia pakai teknologi yang sama, yaitu Vertex 4.0. Dari jumlah statnya sendiri dia ada 11, terdiri dari 7 di bagian depan dan juga 4 di area belakang. Dari tengahnya sendiri juga dia cukup solid dengan TPU-nya ini. Terus nanti bagian depannya snapback-nya juga cukup enak, jadi ketika lu akan berlari setidaknya ini dia ngasih daya pegas yang lebih baik. Dan untuk bagian statnya sendiri dia udah didesain ulang ya, menggunakan desain stat yang bentuk itu T. Terus nanti juga dia pakai stat-stat yang blade ataupun yang tajam-tajam, sehingga traksinya ataupun daya cengkram di tanah itu lebih baik. Apalagi buat lu yang memang posisi-posisinya itu seperti back kanan, back kiri, ataupun winger, atau bahkan striker, atau bahkan playmaker juga cocok. Ya setidaknya yang nyaman aja lah di kaki lo. Nah mungkin itu yang bisa gue bahas tentang sepatu Alphafoam Elite ini. Secara umum ini adalah sepatu yang cak dari segi tampilan dan juga performanya. Mungkin yang perlu diwaspadai adalah bagian heelnya aja. Tapi nanti solusinya kalau misal lu pakai Alphafoam ini ternyata justru malah blister, itu bisa gunakan Vaseline ataupun pomade ya untuk bagian belakangnya ini, sehingga itu bisa mengurangi rasa sakit di area heel. Mungkin itu aja sih selebihnya. Gue rasa dengan harga bandrol 899.000, terus harga jual di Sporty ID cuma di 720.000, sepatu ini layak banget buat dijadiin senjata andalan di tahun 2025 ini. Mengingat warnanya juga cukup unik, dan walaupun memang juga menyatu dengan tanah ya ataupun rumput ya, tapi menurut gue dengan colorway yang unik seperti ini jarang banget orang yang pakai jenis warna yang seperti ini. So mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Barangkali lu punya pendapat lain tentang sepatu ini, boleh tulis nanti di kolom komentar. Terima kasih sudah
menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap sport ya Diki, Bloodsport Sang Juara.